Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di podcast SIE Surakarta bersama dosen kita, Arif Ibu. Farida. Oke, Ibu Arif Farida di mata kuliah Teori Akuntansi. Oke, sekarang kita pertemuan ke-1 ya, Bu ya. Ya, pertemuan perdana kita. Pertemuan perdana katanya. Oke, di pertemuan ke-1 ini kita akan bahas apa nih kurang lebih? Kita akan bahas teori akuntansi itu apa, terus nanti tujuannya apa, manfaat yang kita peroleh setelah belajar teori akuntansi itu apa. Tapi di subtema teori akuntansi dulu. Oh, oke. Ya, bisa kita mulai saja mungkin dari yang pertama tadi, pembahasan. Ya. Oke. Nah, perlu kita sampaikan dulu ya mengenai pembahasannya. Apa yang akan kita sampaikan di sini? Yang pertama, pengertian teori akuntansi itu apa, terus nanti tujuannya. Tujuan teori kita belajar teori akuntansi itu apa, terus nanti manfaat belajar teori akuntansi supaya teman-teman nanti bisa termotivasi kira-kira teori ini apa sih yang bisa saya ambil untuk ilmu saya atau pengetahuan saya atau untuk hal-hal lain misalnya gitu. Nah, apa sih teori akuntansi? Kenapa sih kok teori akuntansi itu di akhir gitu kan? Nah, itu muncul pertanyaan gitu. Benar. Padahal kalau kita dulu kalau misalnya dapat kuliah gitu ya, oh teori itu kan harusnya duluan, setelah teori dijelasin baru ada praktek gitu kan. Nah, kita sampaikan lagi, diperkenalkan sudah sampai ini, kita sampaikan lagi bahwa teori akuntansi ini untuk mendukung nanti karya tulisnya mahasiswa gitu. Nah, teori akuntansi itu apa sih? Sebenarnya teori akuntansi itu adalah peristiwa atau transaksi. Jadi kayak definisinya transaksi penjualan, pembelian itu bisa terjadi kenapa? Terus nanti transaksi pembelian aset atau terjadi kewajiban atau terjadi piutang misalnya kayak gitu. Itu sebenarnya ada cerita. Nah, ada cerita. Ternyata. Jadi kalau misalnya kenapa sih kok muncul piutang? Oh, karena ada pembelian kredit toh. Gitu kan. Ada penjualan kredit, maaf, kalau muncul piutang misalnya gitu. Terus contohnya apa? Nah, misalnya kita beli AC dan itu masih kredit gitu kan. Kita beli AC masih kredit, otomatis kan kita masih kita jual AC terus masih kredit kan, misalnya kayak gitu. Nah, otomatis kan di situ ada penjualan non tunai, maka di situ akan muncul piutang. Nah, piutang itu nantinya akan kita tarik. Kalau aku mau cari tema piutang nih, cari apa sih yang pas untuk piutang untuk karya tulis saya nanti, untuk tugas akhir saya nanti gitu. Oke, jadi tadi teori akuntansi itu adalah definisi dari peristiwa atau transaksi yang memberikan penjelasan atau kemungkinan peristiwa yang mungkin akan terjadi. Dalam ya. Gimana tuh? Simpelnya gimana tuh, Bu? Simpelnya. Jadi kayak teori akuntansi itu menceritakan masa lalu dan yang mungkin akan terjadi itu kira-kira apa. Oh, begitu. Jadi teori akuntansi itu dia dulu sejarahnya gimana, misalkan sebuah satu akun tadi piutang, terus sejarahnya gimana, dan nantinya penyajiannya seperti apa, terus kedepannya bisa mempengaruhi misalnya kebijakan. Contoh, kalau misalnya ada perhitungan aset, metode penentuan aset, mau pakai penyusutannya metode apa nih. Nah, otomatis kan akhirnya nanti akan beda-beda pakai metode 1, 2, 3 yang pernah kita pelajari dulu. Nah, itu kan akan mempengaruhi nilai asetnya itu berapa. Oh gitu. Kan jadi akan memprediksi nanti kira-kira berapa gitu kan. Jadi masa lalu sama nanti akan terjadi seperti apa. Jadi poin pentingnya nanti di teori akuntansi ini kita akan kupas satu persatu akun gitu ya, Bu, ya, kurang lebih ya. Kupas satu persatu akun dari historisnya gimana, terus penyajiannya, pengukurannya gimana, sampai nanti teori yang berkaitan dengan akun itu teori apa gitu ya. Gitu. Jadi kurang lebih kita akan mendalami nih masing-masing akun yang sudah teman-teman pelajari di mata kuliah dari AP sampai apa kemarin AKL ya, berarti ya. Nah, nanti kita akan pelajari lebih dalam di sini. Oke. Selanjutnya adalah tujuannya. Nah, tujuan belajar teori akuntansi. Sebenarnya kita tuh kan menyajikan laporan keuangan. Nah, itu kan produknya kita. Nah, kalau teorinya sendiri menyajikan seperangkat prinsip logis yang saling berhubungan. Jadi kalau misalnya kita belajar akuntansi ada debit kredit, kan saling berhubungan tuh. Nah, yang membentuk kerangka acuan umum untuk menilai dan mengembangkan praktek akuntansi yang sehat. Jadi kalau misalnya membentuk kerangka acuan, berarti kayak membentuk
kayak tadi kalau ada transaksi mana yang debit mana yang kredit. Nah nanti akhirnya akan sampai ke laporan keuangan, berarti kerangka bentuk hasilnya kerangkanya itu adalah bentuk laporan keuangan tadi itu. Kerangka awalnya misalnya apa, transaksi ada debit sama kredit, itu teorinya. Terus nanti akan diproses jurnal sampai ke hasilnya laporan keuangan yang bisa mengembangkan praktek akuntansi yang sehat. Harapannya apa sih kalau kita belajar teori kayak gitu kan? Harapannya itu muncul solusi-solusi dari masalah masyarakat. Misalnya gini, dulu akuntansi cuman ada 1 atau 2 pilar aja. Dikembangkan dengan adanya masalah di masyarakat. Kita tahu teorinya aset itu seperti ini, kita tahu perlakuan aset itu seperti ini. Nah, muncul masalah di masyarakat yang belum diatur nih dalam standar. Makanya teori akuntansi ini kalau sudah teorinya kuat, berarti kita buat kebijakan-kebijakan yang sekiranya memberikan solusi di masyarakat. Oh gitu. Jadi bermanfaat juga untuk perkiraan masa depan juga ya sebenarnya. Oke, siap. Selanjutnya Bu, nah terus belajar akuntansi di sini tuh sebenarnya mengembangkan pedoman. Nah seperti yang disampaikan, ya standar itu kan sebenarnya pedoman penyusunan. Nah karena muncul ada masalah tadi, maka sebagai pengembangan pedoman. Jadi kayak ada muncul standar baru untuk menyelesaikan masalah. Nah terus yang kedua, dimanfaatkan dalam peramalan atau prediksi sebagian kejadian. Itu maksudnya apa? Kalau misalnya terjadi penyusutan aset yang sudah kita hitung 5 tahun, terus nanti ternyata 3 tahun itu rusak. Nah gimana tuh? Berarti kan perlu perawatan. Nah kita hitung lagi, oh ya kalau misalnya kita udah susun 5 tahun nih penyusutannya, terus ternyata kita prediksi juga, di situ kan ada peramalan, berarti ada prediksi juga kira-kira 3 tahun ini bakal rusak nggak ya, atau kita perlu biaya perawatan dulu nih. Nah supaya dia sampai 5 tahun atau dia bisa sampai lebih misalnya gitu. Jadi ada kemungkinan yang akan terjadi, semakin dipakai kira-kira semakin rusak nggak ya, semakin dipakai kira-kira membutuhkan biaya perawatan semakin tinggi nggak ya. Nah terus sebagai bahan pengambilan keputusan juga. Nah kalau misalnya gini, tadi karena mau kita susutkan 5 tahun, terus 1 tahun ini sering kita pakai terus, otomatis kita perlu servis dong. Iya benar-benar. Perlu kita servis untuk kita anggarkan, misalnya gitu, kita rencananya kita anggarkan untuk biaya servis. Nah keputusannya karena kepakai selama sekian kali, padahal kita kepakainya hanya 10 kali dalam 1 tahun, misal ternyata kita nyampe 15, saya putuskan kalau gitu. Gitu. Aset itu teorinya perlu dirawat loh, perlu diiniin loh, saya gitu. Berarti ini kalau saya simpulkan, manfaat teori akuntansi ini sebenarnya mirip ya dengan manfaat akuntansi sendiri. Cuman di sini tambahannya ada pengembangan pedomannya, ya kan? Kalau akuntansi teman-teman juga sudah tahu kan fungsinya buat apa. Kita belajar akuntansi bikin laporan keuangan, fungsinya buat, nah itu contohnya kayak peramalan, terus kemudian juga pengambilan keputusan ya pasti. Nah cuman untuk teori akuntansi ini tambahannya tadi adanya pengembangan pedoman. Tambahan untuk pengembangan pedoman akuntansi itu sendiri gitu. Selanjutnya kita belajar apa nih Bu? Nah kita kaitkan nih teori akuntansi dalam penelitian. Kan tadi disampaikan kalau misalnya teori akuntansi kenapa sih kok di akhir gitu kan. Nah ini kita kembangkan dalam penelitian. Jadi kalau misalnya pertama sebagai dasar penelitian untuk menyamakan pemahaman. Biasanya kalau kita nyusun tulisan itu kan ada di bab 2 kalau misalnya skripsi dulu, landasan teori gitu kan. Sebentar Bu, ini teman-teman sudah pada pernah lihat skripsi belum nih? Nah, jangan-jangan belum nih. Semester 7 loh. Kalau bisa sambil coba lihat-lihat ya, biar yang diomongin sama Bu Ida ini ada gambaran gitu. Yap, benar. Jadi teman-teman nanti yang belum pernah main ke perpus, nah mungkin habis ini main ke perpus ya gitu. Gitu yang biasa di perpus mungkin cari wifi yang kenceng atau gimana gitu ya. Jadi habis ini coba buka-buka skripsinya gitu. Nah, itu tadi. Terus misalnya kalau misalnya bagi teman-teman yang mungkin nanti atau sebelumnya sudah pernah lihat skripsi di bab 2 itu kan biasanya ada landasan teori gitu kan. Nah, landasan teori itu fungsinya apa sih? Menyamakan persepsi antara penulis sama pembaca kan. Banyak loh pengertian prosedur ini menurut si A, si B, si C. Nah, kita pakai si A misalnya gitu. Banyak loh pengertian akuntansi ini menurut Sugiono, menurut siapa gitu kan ya. Nah, terus ternyata kita cocoknya pakai yang miliknya si A.
Nah, untuk menyamakan persepsi antara pembaca sama peneliti atau penulisnya, itu perlu adanya disajikan teori itu. Gitu. Oke. Terus yang kedua itu ya tadi pengembangan ilmu pengetahuan. Terus yang ketiga untuk menentukan kebijakan. Ya, jauh beda sama mirip yang ya. tadi. Gitu. Kebijakan juga keputusan. Yep. Oke. Yang selanjutnya sejarah singkatnya ini ya, singkat aja ya, nggak perlu banyak-banyak gitu kan. Sebenarnya waktu ada dulu kayak penjajahan, saya juga belum ngalami gitu Mbak, semoga enggak gitu kan. Nah ceritanya dulu tuh ada penjajahan pada masa Belanda. Nah waktu itu pembukuannya pakai standar yang dipakai oleh masa-masa Belanda itu. Terus pada tahun 55 itu ternyata masih belum punya undang-undang yang resmi tentang standar keuangan di Indonesia, belum punya. Nah mungkin sebagian kelompok-kelompok kayak dulu misalnya punya catatan apa, tapi belum ada standar yang belum ada yang distandarkan gitu. Terus tahun 74 itu mulai ada prinsip akuntansi Indonesia yang dikeluarkan atau dibuat oleh IAI. Nah, Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi buat standar nih. Standarnya tapi belum seperti sekarang. Waktu itu namanya prinsip akuntansi Indonesia. Jadi kayak punya standar yang berlaku di Indonesia. Nah, terus habis itu muncul pada tahun 84 itu IASC. Nah, sumber PAI ini tapi dia mengadopsi dari IASC. Jadi standar dari luar, standar internasional gitu ya, diadopsi di PAI. Nah, diambil mana sih yang pas untuk Indonesia gitu. Kan kita mulai bertransaksi dengan luar menggunakan laporan itu. Sebelumnya apa, enggak ada transaksi dengan luar, pakai transaksi juga. Tapi waktu itu masih belum ada standar yang ada di Indonesia yang bisa baku seperti sekarang, yang bisa dipakai oleh semuanya. Gitu. Jadi masih beda-beda ya waktu masih itu. Beda-beda, tapi kalau ceritanya dulu itu diceritain sama dosen. Nah, baca-baca buku juga kan berdasarkan kuliah juga. Nah, itu dulu itu kalau misalnya kita buat standar yang berlaku di Indonesia, nanti kalau misalnya kita mau menarik investor dari luar, kita perlu ada yang kita rubah. Kita rubah itu maksudnya kita sesuaikan dengan standar mereka yang di sana ya. Iya, supaya mereka tuh paham. Gitu. Jadi ada yang kita rubah itu berarti memodifikasi angka ya, tapi standarnya kita sesuaikan supaya mereka bisa baca gitu. Nah, akhirnya muncul nih pada tahun 94 kita mulai mengikuti IFRS. Gitu. Apa itu? Standar internasional untuk akuntansi. Apa itu Bu kepanjangannya Bu? Yang apa? IFRS. International Federate Report Statement. Nah, bener nggak? Nah, coba kita cari ya. Kita cari. Coba dikepoin gitu ya, dikepoin itunya. Nah, coba. Terus habis itu tahun 2008 baru mengacu ke IFRS. Nah, fullnya itu pada tahun 2012. Oke, berarti baru ya nggak lama ya sebenarnya, baru-baru ini deh 2012. Yap, baru-baru juga waktu itu. Bahkan ada penelitian yang menyatakan bahwa standar IFRS ini nggak terlalu memberikan pengaruh terhadap investasi atau terhadap kualitas laporan keuangan. Karena apa? Perubahannya kan nggak mungkin harus, misalnya kita punya standar A, sebelumnya kita nggak adopsi dulu kan, nggak. Apalagi Indonesia mulai tahun 1998 dia sudah mulai mengacu IFRS, standar internasional itu. Nah, otomatis perubahannya itu kan pelan-pelan. Pada tahun 98 dia udah mulai ada perubahan menghadap IFRS. Terus sampai tahun 2008 dia mengacu semuanya. Tapi sebelumnya kan sudah mengadopsi beberapa akun, beberapa laporan keuangan, metodenya sudah mulai kayak gitu kan. Pada tahun 2012 ketika disahkan, berarti kan ibaratnya pelaku atau penyusun laporan keuangan atau perusahaan itu kan udah siap untuk mengadopsi. Nah, otomatis perubahannya tidak terlalu signifikan. Ada yang melakukan penelitian itu gitu, dan hasilnya memang tidak terlalu signifikan, tapi didukung oleh penelitian sebelumnya lagi atau penelitian lainnya lagi yang menyatakan bahwa perubahan ini karena ada sebelumnya sudah ada adopsi secara pelan-pelan gitu mulai tahun 98. Jadi kalau misalnya kita mau belajar jalan, nggak mungkin dari merangkak langsung jalan, pasti kan ada pelan-pelan kita belajar itu. Dan itu tadi sejarahnya kenapa kita juga ikut mereka, karena supaya kita juga bisa bertransaksi dengan mudah dengan mereka juga gitu ya. Iya. Gitu. Oke, itu sejarah singkatnya teman-teman. Yep. Oke, sejarah lumayan juga ya, panjang gitu. Nanti kalau teman-teman masih penasaran dengan sejarahnya, bisa sambil dicari-cari terus nanti diskusi sama Bu Farida di kelas gitu.
Oke, untuk sesi 1 mungkin kita cukupkan sampai di sejarah dulu Bu, karena lumayan tadi ya kita break bentar gitu. Kita lanjutkan untuk di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.